Salam kerahiman buat para devosan kerahiman ilahi. Hari ini kita ketemu lagi dengan seorang ibu. Kalau dilihat dari usianya ya sudah cukup lanjut ya. Tapi kalau lihat semangatnya, komitmennya, disiplinnya, mungkin banyak yang muda-muda yang kalah dengan Ibu Ning. Saya undang Ibu Ning masuk ke dalam pembicaraan ini. Salam kerahiman Ibu Ning. Salam kerahiman Ibu. Gimana, sehat? Puji Tuhan. Hari ini sehat. Hari ini sehat, syukur. Kita kan harusnya ngobrol ini bulan lalu ya. Betul. Ini ada urusan, ada masalah. Nah, bagaimana urusannya udah selesai? Udah ada ya, selesai belum, tetapi masih setengah jalan dalam proses membaik. Oh, ya itulah ya. Ikut Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Masalah tetap aja ada ya selama kita masih hidup. Tapi bedanya kalau kita ikut Tuhan, kita tahu Tuhan kita pasti kasih yang terbaik dengan waktu yang sudah diatur sama Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Nah, Ibu Ning, saya juga dengar Ibu Ning jatuh ya, sakit atau gimana nih ceritanya? Ya, saya itu punya kebiasaan, Bu, boleh cerita sedikit. Kalau bangun tidur, itu setelah meditasi, saya itu biasanya melaksanakan doa. 2, rosario sama korotka. Nah, itu saya laksanakan di luar halaman rumah. Begitu. Ya, masih mungkin pagi kok, 4:30 atau jam 5. Gitu. Nah, ternyata anjing saya masih belum masuk di kandangnya, gitu. Oh. Terus lagi tengah doa begitu, saya kalau dia kok mendekati saya, padahal saya belum selesai, belum mau masuk. Jadi saya terburu-buru masuk ke rumah, padahal dia jalannya juga pelan, gitu mau mendekati aja kali. Nah, saya itu buru-buru masuk ke dalam rumah. Nggak tahu apa, karena dari duduk berdiri itu keseimbangan hilang, itu saya merasa pusing. Ya nggak tahu, tiba-tiba saya itu hari Minggu kejadiannya. Sehingga hari Minggu itu saya menerima sakramen Maha Kudus yang diantar ke rumah itu dibawa ke kamar saya. Tidak cedera, tidak patah, tidak retak, tetapi itu sakit sekali, Bu. Bangun itu sampai akhirnya saya dipindah ke rumah masih di sini. Yang kebetulan dia dokter, jadi udah dia datang, udah langsung ke rumah saya. Terus pengobatan pertama itu adalah ke Sinsei, Bu. Karena dia nggak usah ke rumah sakit. Rumah sakit itu kan sumber COVID. Ya, betul. Ya, jadi pengobatan pertama itu saya ditangani oleh Sensei. Enakan sih, puji Tuhan. Sampai ya pakai kursi roda sebentar. Terus tapi ya sekarang puji Tuhan, tetapi itu Bu, terapinya saya lebih baik saya teruskan gitu. Oh ya, iyalah. Namanya kita udah mulai tua ya, organ-organ tubuh udah mulai harus ditreatment dengan lebih baik. Ngomong-ngomong, Bu Ning, Ibu Ning kan sekarang ketua kerahiman ilahi di Cilandak ya, di Paroki Stefanus. Iya. Itu yang keberapa? Yang pertama atau yang sudah yang keberapa ini jadi ketua? Ya. Ketua KKI Santo Stefanus yang pertama adalah pasangan suami istri Ida dan Hendra. Beliau tidak ada di grup ini, di grup sudah KKI pindah ya? Sudah pindah ke Australia ya? Waktu itu, ya, pindah ke Australia. Nah, sekarang Ibu Ning yang jadi ketua. Betul, Bu. Nah, Bu, kalau ngomong-ngomong kan kalau dari sisi umur sudah orang-orang biasanya sudah bilang saatnya istirahat, saatnya menikmati hidup. Nah, Ibu ini kok masih mau jadi ketua? Ada apa? Saya sendiri nggak tahu, Bu. Saya memang boleh cerita sedikit, dari awalnya itu memang saya itu ketua Panti Werda atau Panti Jompo di Melania Rempoa. Pada saat umur saya 75 tahun, itu saya sudah mengajukan pada Ibu Ketua Umum bahwa Bu, sebaiknya saya mengundurkan diri karena usia saya sudah begini. Ya, terus diulur-ulur, ditahan-tahan. Ya pokoknya boleh, tetapi Ibu harus cari pengganti. Nah, pada waktu pengganti ini yang cukup lama tarik ulur dengan ada yang lebih junior daripada saya dan memang sudah saya incer lah untuk nanti sebagai pengganti. Untuk minta dia menjadi
tua itu, aduh nanti dulu tante, saya belum siap. Aduh kapan lagi? Nah, kapan lagi saya ini? Ya udah berapa lama lagi? Tapi dia sementara itu sudah langsung mulai masuk, Bu. Mulai masuk aktif, yang tadinya simpatisan itu sudah langsung aktif. Ya lama-lama baru 3 tahun kemudian lah, jadi tahun saat saya umur 78, jadi waktu itu tahun 2017 itu. Saya secara rumah menjadi tidak lagi menjadi ketua panti perda Rempoa di Rempoa, tetapi saya langsung ya udah sekarang naik ya di yayasannya sebagai pembina sampai sekarang gitu. Saya bantu di situ sebagai pembina. Nah, nggak jadi ketua di yayasan di Rempoa tadi, sekarang malah jadi ketua di Kerahiman Ilahi. Oh iya, ya betul. Nah, saya akan menenangkan diri tadi setelah keluar itu saya mulai aktif. Tadinya Ida sama Hendra itu juga selalu ngajain, ayo Mbak Ning, ayo mampir. Kalau ini jam 3 kan ada itu di kapel, dia harus ada. Ya, ntar aku pulang dari panti, kelewatin situ. Aku masuk deh, nanti mampir sebentar. Ya 1-2 kali saya ini. Ya kadang-kadang kalau sibuk kelamaan di panti perdanya, ya saya nggak mampir lagi gitu. Atau awalnya udah pulang dulu, ya saya nggak mampir, nggak balik lagi. Hanya doa jam kerahiman sendiri itu, Bu. Ya. Sendiri di mobil atau jam 3 kan sudah ada pegangan gitu, ada bel, nah itu. Tapi kadang-kadang aja mampir di kapel gitu. Jadi nah, yang ajak Ibu Ning atau Ibu Ning tahu tentang devosi kerahiman itu Pak Sutri, Pak Hendra, dan Ibu Ida atau orang lain? Kakaknya Ibu Ning atau siapa? Saya sudah mengenal tentang Kerahiman Ilahi itu 2006, Bu, dari kakak saya. Iya, sudah lama. Ya. Lalu gimana ceritanya? Kakaknya Ibu ceritanya gimana itu sampai Ibu jadi akhirnya jadi devosa? Ya, tahun pertama dia suka rapat kemana gitu. Kebetulan dia aktivis. 2 kali dia ikut ini apa itu yang pertemuan setahun sekali itu apa? Kongres nasional. Dia ikut. Duluan dia. Justru saya masuk di Kongres Pontianak, saya harapkan dia ikut. Oh enggak, saya udah terlalu tua. Karena waktu ada Kongres di Pontianak, kakak saya itu udah umur berapa ya, beda 2 tahun dengan saya. Yang ber-80 waktu itu. Dia juga udah digantikan oleh yang lebih muda begitu. Nah, Ibu tahunya dari kakaknya Ibu tentang doa Koronka atau tentang devosi kepada kerahiman? Koronka dulu. Koronka yang pertama kali saya kenal dari Kerahiman Ilahi itu adalah Koronkanya. Lalu itu berkembang juga di lingkungan saya yang kebetulan ada seorang. Itu yang dari tahun 2006 ya? Ya. Berkembang lalu kadang-kadang ada kursus atau seminar, kebetulan di rumah saya mintanya waktu Pater Biwor. Saya mengundang kebetulan. Rumah saya ketempatan atas nama lingkungan Yuda Stadius itu mengundang Biwor. Lebih lagi diterangkan tentang Kerahiman Ilahi itu. Akhirnya jadi nyemplung ya, jadi ketua. Nah, saya juga tahu Ibu Ning masih punya cita-cita nih. Sekarang udah umur berapa ya, Bu? Boleh tahu? Sekarang 78 lebih 6 bulan, Bu. Jadi hampir 79 lah ya. Ya, betul. Jadi kalau nanti tahun 2020 itu pas 80. Tahun 2022 ya, pas 80, cita-citanya Ibu Ning bisa pergi lagi ke Polandia. Iya. Semoga masih tetap sehat, semangat ya. Amin, Bu. Itu sebetulnya saya di tahun 2012 sudah pernah ke sana, ke Krakau, sudah pernah ikut. Sudah pernah ke sana. Ya. Tetapi saya semenjak dengar Ibu Esther mengeluarkan itu YouTube tentang Helena dari ini, saya merasa loh, ternyata banyak yang belum saya lihat ya. Yang saya lihat dulu itu kurang gitu. Saya belum pernah yang ini. Saya juga waktu pertama pergi tahun 2007 ikut tour, ya udah ikut aja jadwalnya. Waktu saya tahun 2007 ke Krakau juga, itu ikut ziarah Eropa Timur, ya rutenya ikutin apa yang sudah ditentukan oleh tur tersebut. Tapi puji Tuhan, tahun 2009 saya bisa pergi lagi ke sana dan
Saya bilang sama Haryanto ya, sama suami saya, kita pergi sendiri, kita mau datang ke tempat-tempat yang bukan tempat tour, bukan tempat-tempat yang besar-besar ya, tapi justru ke rumahnya, ke biaranya dia, ke tempat dia pertama dibaptis, ya ke tempat-tempat yang bukan bukan tur yang bawa. Dan memang suasananya betul-betul sangat menyenangkan, termasuk juga bisa ke paroki, ke kapel yang dipakai oleh Suster Faustina pada waktu dia diminta oleh suster kepala untuk bertanya kepada Tuhan yang punya rumah ini. Wah, luar biasa. Suasananya juga enak. Nah, makanya Bu Ning, kita perlu berdoa supaya pandemi ini lewat, supaya tahun depan, tahun 2022, kita masih bisa ke sana ya. Ya, itu harapan saya, Bu. Ya, selain Ibu Ning jadi ketua Kerahiman Ilahi di Paroki Cilandak ya, ada juga jadi anggota apa ya? Meditasi Kristiani Meditasi atau Kristiani. apa coba? Ya. Mungkin bisa diceritain, Bu Ning. Ya, meditasi Kristiani itu adalah bagian daripada banyak meditasi, Bu, yang saya dengar. Ada meditasi ala Buddha, meditasi ala Ignatian. Tapi kebetulan juga itu pada aku setelah selesai saya kesibukan dari Panti Perdamaian itu diajak seorang teman. Bu, ikut ini, Bu, yuk ikut. Nah, kebetulan saya pernah memang di lingkungan saya itu ada seorang sesepuh yang menjalani meditasi itu mungkin dengan memakai cara kejawen. Nah, kita itu tidak hanya saya yang penasaran ya. Kadang-kadang waktu itu saya masih menjabat ketua wilayah. Nah, istri daripada Bapak ini yang meditasi kejawen itu adalah ketua lingkungan. Jadi saya sering berhubungan dengan beliau. Suatu ketika saya menelpon beliau tentang soal keuangan. Ya. Terus bilang, maaf Neng, nanti dulu ya. Saya kalau keuangan itu yang bantu meditasi, Bu. Gitu. Oh ya, meditasi kayak apa ya? Gitu saya bertanya. Nah, suatu ketika saya di paroki pas ada seminar atau ulang tahun ya, saya kurang jelas waktu itu, ulang tahun atau seminar meditasi Kristiani. Nah, di situ saya diperkenalkan caranya bermeditasi itu harus mengikuti pelajarannya dulu 6 minggu. Ya, pimpinannya Romo Sing. Saya ikut kursusnya. Nah, setelah itu kita semacam retret itu di satu tempat. Ya sudah, kita lalu menjadi seorang meditator istilahnya. Itu yang harus wajib dijalani adalah sehari 2 kali bermeditasi minimal 20 menit. Begitu. Nah, seminggu sekali kita kumpul dengan para meditasi. Kalau dulu di aula meditasi bersama di kapel, lalu kita sharing bersama. Kalau sekarang zaman pandemi ini, kita meditasi sendiri di rumah, kami ditentukan jamnya, terus sharing. Itu setiap minggu sebetulnya 2 kali, Bu, tapi saya ikut hanya seminggu sekali tiap Senin pagi itu. Selama 1 jam kita gitu. Ya, berjanji sharing begitulah. Hebat, Ibu. Bisa meditasi. Ya, karena saya juga begini tertarik. Santa Faustina sendiri, saya pernah diskusi sama Romo Yosef, itu ternyata juga seorang meditator ya Romo, iya memang meditasi. Santa Faustina juga menjalani meditasi. Enak Bu, jadi menurut saya paling cocok itu adalah 2 itu. Meditasi gabung dengan KI. Wah, itu udah pas ya. Ya, nah, Bu, jadi devosan atau jadi ketua kerahiman itu kan pasti ada suka dukanya ya. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit suka duka jadi devosan atau jadi ketua kerahiman. Sukanya dulu apa dukanya dulu ini? Terserah. Ya, kalau sukanya yang saya rasakan itu banyak rahmat tuh yang saya terima. Sesuatu yang nggak tidak tanpa terasa, itu saya sungguh menerima rahmat dari Tuhan. Yang jelas dari watak saya sendiri yang tadinya itu nggak sabaran, gerusa-gerusu kalau orang Jawa bilang, itu sekarang sudah agak menjadi tertata, agak lebih sabar. Itu yang saya rasakan.
Lalu kalau dukanya itu ya saya merasa agak gini ya, kok anggotanya ataupun apalagi pengurusnya itu kok sudah apa 7 up semua ya. 70-an, hampir 70 gitu. Kok nggak ada itu apa generasi muda yang tertarik menjadi deposan apa bahkan menjadi pengurus itu gitu. Saya ini berkali-kali, Romo Yosa, saya sampai kapan ini? 1 periode saja ya Romo, saya bilang gitu. Ya, tunggu dulu. Diadakan pemilihan lagi ya Romo gitu. Tapi ya nanti kita lihat. Romo sendiri kan kebetulan Romo Yosa juga sudah seusia lah. Iya. Kita jadi ya begitu Bu. Ya, itu berarti masih jadi PR-nya Ibu Ning. Ibu Ning masih punya PR untuk lebih banyak berdoa untuk supaya yang muda-muda atau ada generasi muda, ada kaderisasi ya untuk ikut terlibat juga dalam kegiatan devosi kepada kerahiman ilahi ini. Kalau anak-anak Ibu Ning gimana Bu? Support atau kok mama udah tua masih sibuk sana sibuk sini atau gimana? Anak-anak. Komentar anak saya begini. Komentar anak saya bilang begini, ibu itu lari dari Melania, ditangkap Santa Faustina. Ya, melihat semakin sibuknya itu begitu. Kalau anak saya yang ini saya nginap, ini dia ketua lingkungan juga. Ketua lingkungan. Semua anaknya berapa Bu Ning? 4 Bu. Semua aktif ya? Ya. Semua aktif di rohani. Kalau dibandingin lebih aktif yang anak-anak perempuan. Oh. Laki-laki banyak apa ya memikirkan laki-lakinya mungkin ada waktunya sendiri-sendiri. Ya, betul. Ya. Semua ada waktunya ya. Kita juga sebagai orang tua ya paling bisa berdoa, mensupport. Ya, waktunya Tuhan ya, waktunya Tuhan. Ya, betul. Nah, selain harapan Ibu Ning tadi supaya ada kaderisasi, nanti tahun depan bisa ke Polandia lagi, ada harapan apa lagi yang mungkin Ibu Ning mau kasih tahu ke kita supaya kita yang muda juga tetap harus punya semangat walaupun umur, tapi umur nggak jadi masalah buat mencapai satu target. Kalau saya berharap tetap setia Bu, menjalani apa yang sudah kita. Ya seperti saya dengar kemarin Ibu Esther juga setiap hari itu 2 kali doa koronka, 2 kali doa rosario. Ya. Kalau saya terus kalau koronkanya pasti sekali. Tetapi di saat-saat tengah itu bisa kadang-kadang kalau ada masalah bisa 3 kali 4 kali. Setiap kali saya ada ini ambil rosario koronka dulu. Kadang-kadang didengar ini ada yang meninggal ini, oh baik ya baik saya ikut mendoakan koronka. Jadi kadang-kadang nggak terhitung. Ya betul. Tapi yang pasti itu katanya keluar tadi duduk di taman itu terus apa 2 kali meditasi Kristiani 2 kali sehari. Supaya setia lah. Saya salut loh sama Ibu Ning. Karena yang saya tahu Ibu Ning setiap hari dengar penjelasan tentang Diary Faustina dan juga mencatat dan juga kalau nggak ngerti atau mau ingin penjelasan lebih Ibu Ning nggak bosan nggak apa ya selalu nanya gitu ya. Puji Tuhan ya kita bisa tahu tentang devosi kerahiman dan Tuhan memanggil kita untuk masuk ke sana. Betul yang seperti anaknya Ibu bilang, lepas dari Melania, ketangkep sama Suster Faustina. Tapi itulah yang paling bagus, karena dengan begitu kita betul-betul disiapkan oleh Tuhan untuk perjalanan berikutnya untuk nanti masuk ke rumah Tuhan. Betul nggak Bu Ning? Iya, betul Bu. Saya merasa itu tuntunan. Ya. Makin lama makin siap begitu loh Bu. Tetapi saya masih mempunyai harapan, kalau boleh. Ya, betul. Karena itulah yang Tuhan ini beres dulu Tuhan, kalau udah beres monggo silakan kalau mau Tuhan panggil. Kok enak aja nasi komentar. Kalau Tuhan kok diatur gitu loh Bu, anak saya juga komentar gitu.
enak aja. Tuhan Kalau kok lihat semangatnya Ibu. Tapi kita mohon gitu loh. Anak Ibu bilang apa? Anak saya bilang gitu, kok enak aja, Tuhan kok Anak Ibu diatur. bilang apa? Ya itu, Tuhan kok diatur. Saya kan buat kalau boleh semua urusan ini selesai, di dunia selesai, baru saya apa. Ya tadinya saya mempersiapkan pensiun dari Melania itu mau lebih menjurus ke itu, tetapi masih juga istilahnya dilibatkan. Dan saya juga nggak merasa apa, nggak merasa, ya tadinya merasa berat saya ya, saya bilang gitu. Nggak salah Romo, saya bilang gitu. Nah itu kenyataannya, apakah pemilihan pakai lintingan kertas itu loh Bu. Lintingan kertas lalu dibuka, nah, nama ibu yang terbanyak, katanya saya dipanggil Romo begitu. Saya juga ada bilang, Romo saya nggak langsung terima loh ini. Saya doa dulu ya Romo, saya tiap pagi waktu itu belum pandemi ya Bu ya. Saya selalu ikut pagi di bloki. Nah itu ya itu malamnya begitu. Kamu tuh gimana sih Wong didawi gitu aja kok nggak mau gitu. Saya langsung buru-buru. Ya Romo, saya siap lah saya langsung. Ya, masih nganyang dulu tadinya. Ya, ngeyel itu kemungkinan karena merasa saya sudah tua, kan ada yang lain gitu ya, atau mau gitu. Istirahat ya. Iya betul. Tapi memang nggak boleh, ternyata pelayanan itu nggak ada pensiunnya. Iya betul. Ya. Saya pernah dengar satu sharing seorang ibu, dia harus pelayanan, tapi dia menarik diri, dia bilang saya stop dulu, malahan betul-betul stop, tapi dia mengalami banyak hal yang menurut dia harusnya saya tetap pelayanan gitu. Ya puji Tuhan ya, nantinya orangnya akhirnya pelayanan lagi. Kita kalau sudah ketangkep sama Tuhan, ya sudah berserah saja sama Tuhan. Yesus engkau andalanku, semua ikutin apa yang Tuhan arahkan, pasti hidupnya lebih enak Ibu Ning ya, betul ya? Itu yang saya rasakan, jadi lebih damai. Hati saya merasa lebih damai. Ya, terima kasih nih Ibu Ning, sudah ngobrol-ngobrol, bisa dapat semangat spirit dari Ibu Ning, jadi umur nggak jadi masalah, selama masih bisa tetap melakukan pelayanan, dan tanpa kita sadari, kita makin dekat sama Tuhan, ada pertumbuhan, dan juga persiapan kita pasti jadi lebih baik ya. Betul Bu. Ya, terima kasih ya Ibu Ning, kita sudah ngobrol-ngobrol. Nanti lain kali kita ngobrol lagi. Salam buat anak-anak Ibu Ning. Ya, terima kasih Ibu. Nanti saya sampaikan. Salam kerahiman. Salam kerahiman. Nah, itulah teman-teman semua para devosan. Barusan kita mendengarkan obrolan dengan Ibu Ning. Umurnya sudah mau 79. Tapi kalau kita dengar suaranya masih penuh semangat, banyak potensi yang ingin dia bagikan. Nah, itu harapan-harapannya supaya generasi muda juga mengerti dan ikut berdevosi kepada kerahiman ilahi. Dan mari kita berdoa supaya kalau tahun depan sudah tidak ada pandemi, keinginan Ibu Ning untuk bisa pergi ke Polandia lagi juga bisa terkabul. Kita juga berdoa supaya keluarga Ibu Ning dan keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Salam kerahiman. Salam kerahiman.